Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Ya tawila la hawla wa la quwwata illa billah. Ya hadratin wa rasulillah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wasallam karam. لا رياء بيننا وأمهاتنا جميعا شيخنا وعلم قرآن الجنة وصل قرآن الجنة قرآن سيدنا بيجان البسامي ويقبل ربنا سيما سمنا المداني ويقبل علم سيدي سيما محمد بن أحمد الغزالي ولمن شبيه النبي محمد وشيخنا محمد رسول البنجلي سابق كلام بيان ولا شيخ علي الجنة سابق ولا شيخ يوسف شيخنا ولا شيخ مركز بنا وجيس معنا ولا شيخنا مرابي رحنا على العمل عن سبيل الكرامة أبو محمد أمين بدل سيما زين ولغنا سقبل بنجر وقصنا لبنا بنتني وقوسنا لشيخنا كيزي كمال شيخنا يسمى شيخنا وعلمنا سنسكن جميع أبائنا وأمهاتنا لمن أنفقوا أموالهم وجاهدوا أنفسهم لهذه المجلس المجال مصباح والمجال والخير والشر والرحمة والمغفرة يولي درجتهم بالجنة دعا علينا وزرجنا عبنا وجيراننا من بركة من وري وسلم وغرشتك عن عفاتهم وكرمة وسنة في جملة ويتوفنا علامة ويلقنا من حسبهم من غير سبت العذاب ولا حساب زغنا فهم النبيين حسن المسلمين القربين ورزقنا استقامة خاتمة على هذه النية وكنة صالحة سيد النبي وللنبي سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يرزقنا فهم النبيين حفظ المرسلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله المقربين وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله سيد السند العظيم. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي. وبالفتح يا فتح عزل ذكرهما وبالعلم النوير يا علم قلوبنا. اللهم وسع مشهدنا باليقين يا قوي يا متين يا رب العالمين. دستور أدرسكم على سبيل النية به عنكم فحشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah halaman 78 baris ketiga dari bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi wa hasyarana fi zumrati fid darain amin. Wa at-tasi'u 'ashara man arada an yakuna ghaniyan falyakun radiyan bima qasama lahu Allah wa li ghairihi minal mali wal jahi wa ghairi dhalik. Bagian yang ke-19 nasihatnya adalah barang siapa yang menghendaki ghaniyan menjadi orang yang kaya, hendak menjadi orang sugih, falyakun radiyan, hendaklah dia itu ridha, ikhlas, lapang menerima, bima qasama lahu Allah, dengan sesuatu yang telah dibagi oleh Allah, dan kepada yang lain-lainnya, baik itu harta, pangkat maupun yang lain-lainnya. Jadi jasiden bila hendak sugih hati, hendaklah dia ridha menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah. Karena hakikat sugih yang sebenarnya itu jasiden bukan banyak harta di dalam dunia, namun hakikat sugih sebenarnya itu adalah hati lapang menerima apa yang ditakdirkan, apa yang dibagikan oleh Allah. Artinya biar harta melimpah, namun hati kada senang menerima, masih merasa kurang aja.
berarti jasidin belum sugih lagi. Sebaliknya biar rezeki itu cukup-cukupan, biar rezeki itu tuh tambal sulam, namun hati menerima lapang dengan takdir Allah, maka itu jasidin termasuk sudah orang yang kaya. Makanya kaya itu dua kategori, ada kaya harta dan ada kaya hati. Ada kaya harta dan ada kaya hati. Qala Abdul Wahid ibnu Zaid berkata, Ar-ridha babullahil a'zam wa jannatud dunya. Ridha itu pintu Allah yang besar dan surganya dunia. Nah, ridha dengan yang ditakdirkan Allah itu pintunya menghadap Allah dan surganya dunia. Jadi surga dunia itu adalah makam ridha. Makam ridha itu pokoknya apa aja yang ditakdirkan oleh Allah itu kita ikhlas menerima. Ikhlas kita menjalani itu proses namanya. Kalau memang Allah menyuruh jalan sini, ya jalan ya kita. Allah menyuruh jalan yang kayak ini, ikhlas, mungkin ini kehendak Allah Ta'ala. Allah menyuruh sugih, kehendak Allah. Allah mentakdirkan fakir, ini kehendak Allah. Pokoknya nang nyaman kah, nang sakit kah, nang uyuh kah, nang payah kah, nang lapang kah, semuanya itu di dalam hati kita itu ini adalah cara Allah, ini adalah jalan Allah, ini adalah kehendak Allah. Nah lalu kita ikhlas menjalani, itu namanya makamnya ridha. Makamnya ridha. Walaupun sakit hati, tapi kalau memang Allah menghendaki ridha, siap menerima sakit hati. Kita kadang-kadang misalnya dapat sebuah musibah, hati itu kan sakit dapat musibah tuh. Tapi ingat, ini Allah menghendaki ini. Nah lalu timbulkan di hati Allah, kalau ini memang kehendakmu ulun ridha. Walaupun hati ulun sebagai seorang manusia, sebagai hamba ini sakit, kada berharap ini, namun kalau ini kehendakmu ulun ridha ya Allah. Nah itu makam ridha ngarannya. Makanya kita dianjurkan setiap hari itu membaca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya atau nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba, aku ridha dengan Allah sebagai Tuhanku, atau aku ridha dengan Allah Rabban sebagai Allah Ta'ala nang mengatur lawan kehidupanku. Kadang kan kita hidup ini sehat, kadang kita hidup ini garing, kadang kita hidup ini merasa lapang gembira aja. Nah, kadang kita hidup ini merasa asa sempit aja, rasa buntu aja, rasa galau aja. Kan tuh kita tuh selalu berputar kehidupan kita nah kayak itu tuh. Kadang-kadang kada ada sebab apanya, cuma hati kita tuh berbolak-balik. Ada saat gembira aja hati, ada saat gelisah aja hati, ada saat pusang aja. Termasuk kita cari berusaha, ada rezeki nampi lancar banyak duit, ada kena putarannya tak kena sempit, pisit, sakit, genting, ada. Itu memang harus kita jalani dalam hidup dan kehidupan. Nah kita yakini itu adalah Rabbul Alamin, perbuatan Allah. Allah nama atur, Rabbul Alamin itu Allah nama atur. Ridha kita itu harus kita jalani. Nah makam itu kita adalah makamnya Allah, sampai kita ma'rifat kepada Allah. Itu yang dianjurkan di dalam batin kita. Kita harus ridha dalam keseharian ini, menerima apa yang terjadi di dalam diri kita. Yang terjadi itu menikhtiar tetap jalan kita, berusaha tetap. Ibarat berusaha tetap berusaha, ibarat garing berobat tetap berobat,
Ibarat beurut tetap beurut, ibarat amalan tetap baca amalan ini rutin aja amalan tuh, amalan baca aja, sakit berubat aja, anak berduit supaya duit banyak berusaha aja. Nah, namun yang terjadi kadang-kadang di luar harapan kita, kan gitu tak. Nah, disitulah kita diuji apakah kita ridha atau tidak ridha dengan qadar Allah Ta'ala. Jadi di situ kita harus ridha. Oh, karena kayak ini aku ridha. Di situ Allah hendak menunjukkan dengan kita bahwa amal ibadah kita itu kadang memberi bekas. Nang memberi bekas itu adalah perbuatan Allah. Semuanya Allah. La tataharrak dzarratun illa biiznillah. Itu ingat benar lun kata-kata arwah guru kita almarhum Guru Salman Suntong. La tataharrak dzarratun illa biiznillah. Satu zarrah itu kada bergerak kecuali izin Allah. Samut itu kada bergerak kecuali izin Allah. Angin kada bergerak kecuali izin Allah. Termasuk yang kita hadapi dalam kehidupan kita ini. Kadang kita senang, kadang kita sempit, kadang kita pusang, kadang kita banyak duit, kadang kita kada berduit, kadang kita dipitnah, kadang kita dapat ujian ini, macam-macam ya kehidupan dah. Ingatakan itu adalah Allah Maha Dekiran kita. Nah, posisi kita adalah sebagai orang yang harus ridha tadi. Ini perbuatan Allah di dalam diriku. Ini kehendak Allah di dalam diriku. Pokoknya apa yang dilakukan Allah, aku ridha. Makanya raditu billahi rabba. Nah, sampai-sampai kemarin di majelis binian ada binan bertakun, guru jar kita harus ridha kalau jar. Walaupun jar kita itu dimasukkan Tuhan ke neraka, harus ridha juga kalau kita guru aja bujur jadi langkah itu. Ya kan gitu dah binian betakonnya kalau bijamah binian tuh ada tanya jawabnya kita sih ngededa lah bujur aja lah guru kayak itu aja. Kita tuh harus ridha walaupun dimasukkan Allah Ta'ala ke dalam neraka, bujur aja lah kayak kiran kayak itu. Nah, jawabannya memang harus kayak itu, wajib kita tuh ridha walaupun lah jadi masukkan Tuhan ke neraka, walaupun amal Tuhan ridha biar dimasukkan Tuhan ke neraka tetap kita ridha. Bapak nggak ya Pak, amal Tuhan ridha walau kita dimasukkan ke dalam neraka, di neraka itu kita kada sakit kada hancur. Kenapa Tuhan ridha? Masa Tuhan ridha itu menyakiti hambanya? Beda kalah. Contohnya siapa? Nabiullah Idris alaihissalam. Nabiullah Idris disuruh Allah Ta'ala masuk ke dalam neraka. Boleh lihat kan Nabi Idris ini diberi Allah Ta'ala keistimewaan menjenguk surga, menjenguk neraka. Jalan tanpa mulaan hendak menghilangi neraka. Jauh-jauh 500 tahun dah kedengaran dah siksaannya, panasnya neraka itu kedengaran, keciuman. Tapi Allah ridha, semakin berparak melihat masuk panas api kada terasa. Melihat orang-orang disiksa, melihat. Tapi Nabiullah Idris kada ada merasa panas. Kenapa? Karena Allah Ta'ala ridha. Kenapa jadi Allah menyuruh masuk ke sana? Ya Tuhan ridha. Nah jadi itu intinya. Kalau Allah Ta'ala ridha, dia apa itu Tuhan kah? No problem bahasa kita nyata. Nah jadi di sini pentingnya itu makam ridha itu. Makam ridha itu di atas makam ikhlas. Makanya dicari itu raditu billahi rabba, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kita ridha dengan perbuatan Allah, maka Allah ridha dengan memperbuat dengan kita. Nah, apa yang terjadi dengan kita? Kita kadang merasa. Nah, jadi makam ridha itu makam yang paling tinggi. Karena ada hadis qudsi yang menganjurkan kita ridha itu hukumnya wajib.
man lam yarda biqada'i atau kama qala man lam yarda biqada'i fal yakhruj min tahti ardis samai atau kama qala. Barang siapa yang kada rida dengan takdirku, ya Allah Ta'ala, silahkan keluar daripada duniaku. Artinya mau kada mau kita tuh harus ridha dengan yang ditakdirkan Tuhan tuh. Fal yakhruj, ya Tuhan, keluar dari duniaku nih. Kamana kita keluar pada dunia nih? Artinya ridha tuh mau kada mau harus ridha kita dengan yang ditakdirkan oleh Allah. Nah itu makam yang paling tinggi. Nah maka bilanya makam ridha, maka orang itu akan lapang hatinya, akan kaya orang itu, sugih nang bujur-bujur, sugih jasidin. Nah, dan itu jasidin sudah surganya dunia. Bila orang makam ridha itu surganya dunia. Sebab bila orang sudah makamnya surga dunia itu, sidin itu kada merasa apa-apa lagi. Nang berduit kah? Tenang. Nang kada berduit kah? Tenang. Nang sakit kah? Tenang. Nang nyaman kah? Tenang. Sama sidin, kada ada beda. Nah itu orang yang sudah makam surga dunia itu. Nah siapa nang kaitu nang kawa? Hanya wali Allah Ta'ala. Nang wali Allah Ta'ala lahumul busyra. Nah, lahumul busyra fil hayatid dunya la khaufun alaihim. Orang ini kada ada lagi takut, kada ada sedih. Nang ada apa? Lahumul busyra, nang ada hanya gembira aja terus orang ini. Nah, ini namanya makam ridha. Itu tuan guru kita, nang guru-guru kita yang besar-besar itu. Damai sih dia. Disariki orang, kada disariki orang, ini dan itu, damai sih dia. Karena makam sidin itu dah makam ridha itu nah. Maka hati sidin itu selalu gembira aja. Nah kayak apakah yang dihadapi gembira aja. Karena tidak ada dipandang sidin, yang dipandang hanya semuanya adalah perbuatan Allah. Allah nama ngaturnya. Mudah-mudahan Allah beri hidayah dan kita dapat mencapai makam ridha ini. Amin. Wal ishruna yang ke-20, man arada an yakuna ma'allahi faqihan falyakun khashi'an. Barang siapa menghendaki dia berserta Allah itu paham akan ilmu dunia, falyakun khashi'an, maka hendaklah dia itu khusyuk fi umuri dinihi, pada perkara dunia agamanya. Munqadan biha, yakni menyerah diri kepada Allah, lil haqqi, bagi kebenarannya, qabilan lahu min ayyi qailin kana, menerima dengan tidak berkata-kata sesuatu. Bila orang itu khusyuk dengan Allah, inya kada ada memprotes apa yang terjadi. Perbuatan Allah tu kada diprotes. Nah, hujan kah, panas kah, sakit kah, susah kah, kada memprotes. Kenapa kayak ini, kenapa kayak ini, kenapa kayak ini. Nah kada ada kenapanya tu, kada ada. Nang di hati tu, melihat apa yang terjadi di hati kita tu kada tersuara, berarti orang itu khusyuk sudah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hampir-hampir sedikit bedanya dengan makam ridha. Artinya kada ada di hati itu bertanya. Kalau orang bertanya, ya Allah, aku ni tuh huknya sudah membaca ini nih, bila juga kabulnya, nah itu bertanya ngarannya. Ini kada sing tanyaan. Itu makam khusyuk. Pokoknya baca, pokoknya amalkan, pokoknya gawi, pokoknya kerja. Nah itu namanya makam khusyuk ngarannya. Maka dia itu akan menjadi orang yang khusyuk. Wal hadi wal ishrun yang ke-21, man arada an yakuna hakiman falyakun aliman. Barang siapa yang menghendaki menjadi orang yang bijaksana, hendaklah dia menjadi orang yang berilmu. Nah,
Bila kita tuh hari-hari itu bijaksana ucapan, bijaksana perbuatan, bijaksana keputusan, jadilah orang nambah ilmu. Bila berilmu itu kita memutuskan sesuatu itu kada nafsu. Yang terjadi di manakah kita dalam kehidupannya? Bila kita berilmu memutuskan sesuatu itu kada nafsu, tetapi berdasarkan ilmu, lalu kada ada emosi, kada ada emosi. Artinya berdasarkan ilmu. Sarik lawan orang, kada menyariki orangnya, menyariki sifatnya. Ada orang berbuat nang kada baik, kada menyariki orangnya, kada boleh kita menyariki orangnya, karena itu makhluk Allah Ta'ala juga sama dengan kita. Tetapi yang disariki apa? Sifatnya. Benci itu kepada sifatnya. Nah, amun kada berilmu, kada kawa kita memandang orang itu pina kada baik aja, dilihat secara zahiriyah nih, pina kada memberi nang kayak potongan nang kada apa kayak itu. Nah, tidak boleh kita membenci makhluknya, kada boleh. Walaupun kada baik apa di mata kita itu, kada boleh kita itu membenci, karena dia makhluk Allah Ta'ala juga. Nah, nang kita benci itu adalah sifatnya. Melihat orang kafir, kada boleh kita membenci sidinnya tuh. Sidinnya itu manusia, makhluk Allah Ta'ala juga, Allah menciptakan. Nang kita benci itu akidahnya nya kafir, akhlaknya, sifatnya. Kada boleh kita membenci manusianya. Nah, kayak itu tuh. Jadi bila berilmu kawan bijaksana ngarannya. Kan bijaksana tuh. Nah, melihat kucing, amun memandang kucing itu binatangnya, iya, dan kucing itu diremehkan, kucing itu diremehkan, disepelekan, ditampar kucing, ditinjak kucing, kada dihireni kucing, karena dipandang dia binatang. Tapi ketika kita memandang, oh ini makhluk Allah sama dengan aku juga makhluk Allah, kucing ini makhluk Allah, maka kita akan menghormati kucing itu. Kita akan menghormati. Oh ternyata kucing yang berbuat salah. Apa kesalahannya? Memakan iwak, menjuntan. Ada kesalahan, ada hukuman. Nang dijuntannya apa? Iwak. Iwak ini berbagai harganya. Ibarat menyarikinya juga, sesadangnya jangan berhimat. Nang dimakannya iwak sehimpil, disimburkan banyak panas. Nah kan kada bijak tah. Nah karena kada berilmu. Artinya kada sesuai antara kesalahan dengan hukumannya. Nah, jadi sidin maka oleh karena itu bila kita ingin menjadi orang yang bijak, hendaklah kita tuh menjadi orang yang berilmu. Nah makanya kita tuh rajin-rajinlah menuntut ilmu, berdengar. Tapi ilmu namanya ilmu yang membawa hati bijaksana juga. Ilmu apa itu? Ya ilmu akhlak karena. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man ghada arwahan wa huwa fi ta'limi dinihi fa huwa fil jannah. Nah, ini kabar gembira lawan kita. Barang siapa berpagi-pagi dia senang dan ia di dalam menuntut ilmu agama, fa huwa fil jannah, maka dia itu adalah di dalam surga. Alhamdulillah. Kita nah subuh. Nah, ini dalilnya kita majelis habis yang subuh tuh. Siapa nang pagi-pagi song-song gawian nuntut ilmu, nah song-song kita nih. Ada nang bangun jam 3, ada nang bangun jam 4. Song-song dah hendak ke mana? Hendak ke majelis. Maka orang itu di dalam surganya Allah. Untung kada? Untung. Nah, itu dalilnya majelis subuh tuh. Salah satunya tuh. Nah, rawahu Abu Nuaim, ini hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ghada arwaha, siapa nang pagi-pagi lapang hatinya di dalam menuntut ilmu, sung-sung menuntut ilmu, maka orang di dalam surga. Makanya bari ingat almarhum Guru Salman hendak belajar bari subuh jasidin. Makanya orang bari itu datang ke udah sidin itu subuh habis semua tolak satu aja.
seberapa jam boleh ambil barakah subuhnya itu. Nah di Matapura wadah Abuya guru syukur kayak itu juga. Habis sembahyang subuh majelis temat aja 4-5 biji kitab dibawa 10 menit sebiji 10 menit sebiji ganti 10 menit sebiji. Itu barakahnya itu yang diambil majelis subuh itu. Jadi majelis taklim itu yang paling bagus tuh jagoro subuh lawan habis asar. Lawan habis asar itu yang paling bagus di dalam menuntut ilmu. Nah, jadi Rasulullah seorang langsung hati dalam ilmu agama, orang itu di dalam surga. Wa hadza yuqalu 'inda al-qiyam min ad-darsi min asy-syekh al-maghribi qaddar sallallahu sirrahu. Karena itulah maka Syekh Ali Al-Maghribi mengatakan hendaklah orang itu ketika dia selesai daripada majelis ilmu hendaklah dia membaca Allahumma inni astauda'tu ma qara'tuhu fardudhu ilayya idza hajati ilaih. Nah, doa nang imbah belajar nih. Allahumma inni astauda'tuka ma qara'tuhu fardudhu ilayya inda hajati ilaih. Ya Allah, ulun minta simpankan lawan pian apa nang pernah ulun baca, apa nang pernah ulun pelajari, maka simpankanlah dan kembalikanlah ketika ulun memerlukan. Artinya ilmu yang didapat bila perlu diberikan Tuhan. Artinya ingat. Nah itu aja. Artinya ilmu yang sudah dilajari bila suatu saat diperlukan ingat ilmunya. Jadi ilmu itu kayak itu disimpan. Minimal kada kawang ini ujar guru baca Masya Allah la quwata illa billah. Bila kita imbah majelis dah minimal belinya kawa baca Allahumma inni astauduka ma qara'tuhu fardhu hadajalai baca. Bila kada ingat juga nang paling nyaman Masya Allah la quwata illa billah 3 kali. Itu ilmu Abah Guru sekumpul malah jadi berita Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah. Hawalanya ditinggal Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah. Sudah 3 kali hanya ditutup walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah jasidin ilmu yang kita dengar, yang kita pelajari bila kita memerlukan ingat. Insyaallah ingat jasidin. Artinya kita ada kena wayah-wayahnya kan ilmu itu kita kayak kita monjon. Dapat iwak buat. Kita ada wayah makan jam berapa? Jam mana makan siangi. Kena gesan makan siangi. Nah sama dengan ilmu simpan. Ini amalan gesan ini amalan gesan ini amalan. Karena saat perlu dibuka. Apalagi dicatat itu makin hebat lagi. Kalau makam ta'lim itu bercatat. Kalau kita ada baca itu namanya makam mustami'in ngarannya. Ya kan ada mustami'in, ada muta'allimin, kan kita ada muallimin. Kalau muallim mengajar, nuntut ilmu juga. Muta'allimin mendengar, bercatat. Mustami'in mendengar tapi kada mencatat. Nah, itu mustami'in ngarannya. Jadi apa yang kita dengar, dicatat, insya Allah diingatkan oleh Allah. Jadi setelah belajar minimal membaca 3 kali Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah, Masya Allah la quwata illa billah, walhamdulillahirabbil alamin. Nah, karena fadilatnya orang nuntut ilmu itu berada di taman surga. 1. Yang kedua, orang nuntut ilmu itu kita makamnya jihad fisabilillah. Makam jihad fisabilillah kita nih. Ada ini majelis berniat kena minggu kaina tolak pulang. Selama 1 minggu itu kita makamnya makam jihad fisabilillah. Apa itu jihad fisabilillah? Andai kita habis umur mati syahid. Mati syahid. Kada jauh-jauh ke Palestina di situ berjihad. Kada jauh-jauh. Disediakan Allah Taala berjihad melalui menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah beri petunjuk dan hidayah kepada kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat kita, luaskan rezeki yang banyak lagi, halal lagi, berkah, diselamatkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat, dan digulungkan bersama-sama orang saleh dan dekat rezeki. Syirna bil nabi suratul Fatihah.